Salam. Saya di Nusa ke Bu. Ya, ya, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah sekalian, untuk perayaan Lebaran yang sama-sama dirahmati Allah. Sebelum kita mengikuti rangkaian persiapan pada hari ini, kami sampaikan undangan hari hilal peringatan Isra Mi'raj dan haul kubur Kiai Haji Muhammad Zaini Gani. Insyaallah penceramah Al-Habib Muhammad Modor dan Tuan Guru Haji Yogarudin atau Yogarudin, kemudian pembaca tahlil dan haul insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Jamil. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa tanggal 30 Januari 2023 jam 8 malam sampai selesai tempat di Masjid Raya Darussalam Jam. Kemudian kami menerima sumbangan konsumsi untuk acara Isra Mi'raj dan haul ini. Silakan kepada jemaah untuk bisa menghubungi sekretariat Masjid Raya Darussalam Jam. Kemudian kami sampaikan hasil selawatan yang sudah kami terima pada hari Ahad kemarin tanggal 8 Januari 2023 telah kami terima sebesar 411.000 rupiah. Saya mewakili semua pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Jam mengucapkan terima kasih atas imbauan dalam poin yang sudah diberikan dan berdoa semoga kita semua kesehatan. Kita dengan umur dan yang meninggalkan pahala dari Allah. Kemudian kami informasikan ceramah agama pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan jam 10 pagi sampai jam 10:45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa haul yang insyaallah akan dipimpin oleh Ibu Dr. dan Muhammad Hamid. Kemudian kami informasikan kepada jemaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Masjid Raya Darussalam sebesar Rp800.000 per meter persegi, atau sekedarnya bisa menghubungi sekretariat Masjid Raya Darussalam dalam KIA Masjid Raya. Kemudian kepada jemaah yang ingin menerima kue untuk kegiatan majelis taklim setiap hari Ahad di Masjid Raya Darussalam bisa menghubungi saya sendiri ini rumah sedia sebagai wadah Indrawati khususnya. Baik, kita sekarang selanjutnya saja kita ikuti apa yang pada pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Asyar Mustarifah nanti itu kepada beliau. Ini untuk ketikkan bisa lah. Ini kan salah soalnya. Jadi ini ya dapurnya bisa berhala Allah pun ridho kepada Umi Khadijah. Ini ganti Umi. Anunya kan nih. Radio kah? Mic-nya. Jadi kayak nih, kayak ini kah? Alhamdulillah. Kemiring kayaknya. Nah, mau lainnya beriket. Langsung aja lagi Kak. Langsung. Nah. Saya minta mohon izin ke Karena anak naik menantu. oh. Iya.
Oh, itu kah? Malah hari ini kah? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dulu sedikit. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah gerakkan hati kita untuk menuju tempat yang penuh rahmat Allah ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang penuh rahmat Allah ini memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat kepada diri kita nantinya, yang mana kita terbebas, diri kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dari api neraka. Salawat dan salam kita haturkan pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengambil sore teladan, contoh dari Rasulullah, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak lepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada pada 22 Jumadil Akhir. Artinya kurang lebih 1 minggu lagi kita memasuki bulan Rajab. Allahumma barikna fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Nah, tidak terasa. Itu yang akan kita rasakan seperti itu, tidak terasa. Berarti tidak lama lagi Ramadan yang akan terjadi, yang akan kita dapati. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita ke sana. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita, sebagai sore teladan kita, contoh teladan dalam kehidupan kita. Beliau memerintahkan kepada kita, talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Jadi wajib bagi kita. Duduknya kita di sini adalah menjalankan salah satu dari perintah Allah tersebut. Kembali kepada kita, diri kita manusia ini, yang namanya manusia, al-insan, sering lupa, an-nisyan. Manusia itu pelupa, sering lupa. Karena itulah kita ketaklim ini adalah salah satu di antaranya itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr.
saling mengingatkan, saling memperingatkan ke dalam diri kita yang sering lalai ini kebaikan dan mengingatkan kepada kita kesabaran. Itu dalam hidup kita. Ingat kepada Allah. Kalau itu nikmat yang datang kepada kita, syukur. Kalau itu bentuknya musibah, sabar. Nah, itu kehidupan kita. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Ya. Kalau kita berbicara sore teladan, contoh teladan kehidupan Rasulullah banyak sekali. Banyak sekali. Kehidupan Rasulullah itu. Dan kita pun sering sudah mendengarnya. Banyak sudah. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengungkapkan sedikit tentang suatu yang esensi. Makasih. Suatu yang paling esensi, yang paling penting dalam tubuh kita ini apa? Kita lihat diri kita nih, yang paling penting yang ada dalam diri kita ini apa? Mata, Bu. Banyak orang tidak punya mata, bisa menjalankan segala sesuatunya. Kaki, banyak orang yang tidak punya kaki, bisa menjalankan sesuatunya. Coba kita melihat, tidak punya kaki, bisa nyetir mobil, segalanya, main bulu tangkis, main apa-apa. Tangan, banyak orang yang tidak punya tangan. Berwudunya pakai kaki, semuanya yang dilakukan dengan pakai kaki. Makan pakai kaki. Nah, tidak. Berarti apa yang tidak bisa? Kalau yang satu itu tidak bergerak, maka semua tubuh kita yang ada ini pun tidak bergerak. Apa itu? Qalbu, hati kita. Makanya dikatakan bahwasanya di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Apabila baik, maka baik seluruhnya. Apabila dia jelek, maka jelek seluruhnya. Nah, itu. Kemudian kita ingin mengetahui, ingin melihat hati yang disinari oleh Allah itu seperti apa? Hati yang disinari Allah itu hati yang seperti apa? Nah, ada 3 tanda-tanda ciri hati yang disinari oleh Allah itu. Tanda atau alamat atau ciri-cirinya. Kita ingin sekali hati yang disinari oleh Allah. Kenapa? Adakah hati yang tidak disinari oleh Allah? Ada. Kenapa tidak disinari? Karena hatinya sudah penuh dengan yang lain. Jadi tidak bisa masuk hidayah sinar Allah ke dalam diri kita. Na'udzubillah. Berarti itu. Kita ingin mengetahui apa hati yang disinari oleh Allah. Yang pertama, cirinya atau tandanya itu. Dalam hatinya itu, ya, di dalam kehidupannya itu, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bila hati orang itu disinari oleh Allah, maka seluruh pekerjaannya, seluruh perbuatannya berorientasi akhirat. Maksudnya berorientasi akhirat itu seperti apa? Apakah akhirat melulu? Tidak. Nah, akhirat melulu seumpamanya berzikir terus menerus, tidak. Seperti itu. Maksudnya diri kita ini ada keperluan jasmani, ada keperluan rohani. Sekalipun kita memenuhi keperluan jasmani, tetapi berorientasi akhirat. Makan. Kenapa kita makan? Supaya nyaman beribadah. Nah, orientasi akhirat. Itu. Mandi. Kenapa kita mandi? Berorientasinya akhirat. Jadi bukan berarti orientasi akhirat itu akhirat melulu. Suatu ketika datang 3 orang pemuda kepada Rasulullah. 3 orang pemuda tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanya. Satu orang menanya, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi ahli surga. Sehingga saya berjanji dengan diri saya bahwasanya malam hari saya tidak tidur. Selalu beribadah. Jadi tidak tidur malam hari.
Kenapa? Karena ingin mendapatkan surga, ingin menjadi ahli surga. Pemuda yang kedua datang kepada Rasulullah berkata lagi, wahai Rasulullah, saya siang hari tidak makan, saya berpuasa terus menerus karena saya ingin menjadi ahli surga, saya ingin menjadi ahli ibadah. Nah, yang kedua seperti itu datang kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga datang menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin menjadi ahli surga. Karena itu saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya tidak akan menikah. Karena dianggap menikah itu akan mengurangi ibadah kepada Allah. Jadi katanya saya tidak ingin menikah. Apa dijawab oleh Rasulullah kepada tiga pemuda ini tadi apa? Antum laisa ummati. Kalian bukanlah umatku. Artinya pekerjaan yang seperti itu bukanlah pekerjaan daripada umat Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, malam hari saya beribadah, tetapi malam hari saya juga tidur. Siang hari kata Rasulullah saya berpuasa, saya beribadah, tetapi terkadang saya berpuasa, terkadang saya berbuka. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Saya juga beribadah, tetapi saya juga menikah. Karena an-nikahu sunnati. Menikah itu adalah sunnah Rasul. Sehingga ajaran Islam itu bukanlah ajaran yang sepenuhnya akhirat melulu seperti itu, tidak. Kan seperti itu. Tetapi keseimbangan, seimbang antara dunia dengan akhirat. Jangan juga mulai bangun tidur sampai mau tidur, bekerja, berusaha terus menerus, lupa kepada Allah. Tidak boleh juga. Jangan juga mulai bangun tidur sampai tidur seperti itu, tidak ada berusaha. Jadi apa yang mau dimakan? Nah, jadi keseimbangan yang diutamakan. Bagaimana? Yang pertama itu maksudnya berorientasi. Berorientasi akhirat. Maksudnya adalah kalau kita di rumah, semua dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka itulah berorientasi akhirat. Mandi supaya kita bisa sehat, menjalankan perintah Allah. Mencuci, menyapu halaman, menyapu rumah. Bukan berarti membersihkan rumah, menyusun-nyusun rumah, alat-alat rumah tersebut supaya dilihat tetangga, supaya dikatakan rumah bersih, tidak. Tetapi Allah itu mencintai kebersihan. Allah itu mencintai keindahan. Allah jamil wa yuhibbul jamal. Saya membersihkan rumah karena Allah. Saya menyusun-nyusun alat di dalam rumah ini karena Allah, bukan karena untuk dilihat tetangga. Kenapa? Kalau untuk dilihat tetangga, supaya dikatakan tetangga tidak kotor. Kalau tetangga itu nanti tidak memuji, karena kalau kita untuk minta dilihat, maka minta dipuji. Kalau kita kalau tidak dipuji, lalu sakit hati. Maka sudah bersih-bersih rumah seharian sudah, tidak ada yang memujinya, lalu kecewa, sakit hati. Tapi kalau kita berorientasi akhirat, Allah menyukai kebersihan. Allah menyukai keindahan, maka saya membersihkan. Masalah tetangga mengatakan bersih atau tidak itu urusan mereka. Yang jelas saya melakukan ini karena Allah. Nah, itu adanya berorientasi akhirat. Pasti Allah memberikan ganjaran. Sama dari rumah, berpakaian, mau ke masjid. Kalau tujuannya mau ketemu teman selesai. Tapi kalau tujuannya Allah ciptakan diriku ini, aku ini hamba Allah, orang yang menciptakan diriku ini memerintahkan kepadaku untuk menuntut ilmu pengetahuan.
Aku sisihkanlah waktuku yang 24 jam ini untuk menuntut ilmu pengetahuan. Duduk aku tuh 1 jam di masjid ini. Inilah nantinya yang menjadikan saksi di dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Tapi kembali kepada apa? Hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang mulut kita, Allah tidak memandang wajah kita, yang Allah pandang adalah hati kita. Betulkah kita turun ke masjid ini karena Allah? Nah, kalau kita betul-betul karena Allah, maka Allah sendiri yang akan mencatat. Masalah ketemu dengan yang lain, alhamdulillah sekalian silaturahim. Atau ada rezeki, nah kan diberi itu kan, ada air. Kita tidak mengetahui itu semua, tapi tujuan utama kita adalah menjalankan perintah Allah. Nah, berarti ini adalah orientasi akhirat. Hati yang seperti itu, maka itu adalah hati yang disinari oleh Allah. Semua pekerjaan kita. Nah, karena pekerjaan apapun kalau tanpa hati, apapun yang kita lakukan tanpa hati, maka ibaratkan manusia tanpa roh. Hati tanpa roh. Maksudnya apa? Coba kalau kita sholat atau berwudu, kita berwudu, cuci muka, tapi tidak berniat, hati kita tidak berniat. Berarti kita cuma sekedar cuci muka aja. Karena itu niat itu adalah rukun wudu. Oleh sebab itu niat nawaitul wudu'a dalam hati saya, dalam hati kita, sengaja nih aku berwudu. Sengaja kita melakukan ini adalah berwudu perintah Allah. Wamsahu biwujuhikum, maka kita mencuci muka. Wa aidiyakum ilal marafi', mencuci tangan. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Karena itu berarti saya berwudu karena Allah. Allah yang memerintahkan kita. Maka itulah nanti air wudu yang seperti itu, yang sesuai dengan rukun, syarat, itulah yang nantinya di akhirat yang akan memadamkan api neraka. Tidak berani api neraka menyentuh muka, tubuh yang bekas kena air wudu. Nah, tapi betul-betul berwudu, jadi hati, orientasinya seperti itu. Niat kita, hati kita yang paling utama. Kemudian apapun segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah beraspek ibadah. Jadi artinya ibadah. Kenapa? Memang Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini. Tidak aku ciptakan, tidak akan ada kita di dunia ini kecuali untuk beribadah. Jadi bukan supaya panjang umur lama sekali, tidak. Supaya kita banyak anak, tidak. Supaya banyak harta, tidak. Tapi justru kita ada di sini supaya beribadah. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah. Jadi tergantung kepada diri kita, gantung kepada hati kita. Pakaian, seumpamanya. Suatu ketika ada syekh dari Mesir, ya, yang bernama Syekh Abu Hasan As-Sajili, pendiri Tarekat Sajiliyah. Ya. Beliau ini termasuk orang yang berada seperti itu. Beliau bisa membeli kendaraan yang mana pada saat itu raja sendiri tidak bisa membeli kendaraan. Kendaraan mahal seperti itu. Pada masa itu adalah kendaraannya kuda. Kalau kuda itu kemerah-merahan, kuda jantan kemerah-merahan, gagah, tampan seperti itu, kuda itu mahal sekali. Raja saja tidak berani membelinya. Tidak bisa kayak gitu membelinya. Dia bisa membelinya. Dia datang ke suatu tempat pengajian. Taklim seperti itu.
Suatu ketika dia mengajarkan tentang juhud. Guru tadi mengajarkan tentang juhud. Setelah selesai pengajian, maka muridnya pun bertanya, "Wahai guru, guru tadi mengajarkan kepada kami tentang juhud. Padahal yang kenapa bertentangan dengan diri guru sendiri?" Kata gurunya, "Apa yang bertentangan?" Guru sendiri datang ke masjid ini adalah ke tempat ini pakai kendaraan yang mewah. Kemudian burdah yang dipakai oleh guru, saya sudah menanyakan itu adalah burdah yang termahal. Apa namanya nih? Surban. Selendang surban ini burdah yang termahal dijual orang. Nah, yang termahal. Padahal guru mengajarkan tentang juhud. Ya. Apa kata si guru? Tersenyum gurunya. Senyum gurunya. Kata gurunya, mobil atau kendaraan yang aku pakai, pakaian yang aku pakai, tidak aku taruh di dalam hati. Cuma di tangan saja. Artinya dunia itu tidak ditaruh di dalam hati. Di tangan. Allah memberikan nikmat kepadaku, maka aku syukuri. Jadi syukur bukan berarti kita tidak boleh berpakaian mahal, mewah, tidak. Kalau memang Allah memberikan kepada kita ada rezeki untuk bisa membeli pakaian yang mewah, yang mahal, syukur, alhamdulillah, syukuri. Tapi tidak dimasukkan di dalam hati. Maksudnya apa? Kalau aku bawa kendaraan itu nanti digores orang. Jadi tidak bisa. Tapi kalau ya sudah, aku amanakan, titipkan, itu cuma titipan aja. Nah, titipan aja, tidak ditaruh di dalam hati. Nah, itu syukur, alhamdulillah. Nah, kita terkadang bersaudara kandung, kan? Mama punya berlian, kalung berlian. Si adik menjaga siang malam dengan mama. Setelah mama meninggal, belum apa-apa. Si kakak mencari mana kalung mama. Akhirnya gara-gara cuma sebiji mata berlian kecil itu putus bersaudara. Nauzubillah. Itulah dunia. Itu dunia. Itu yang pertama tadi. Hati kita berorientasi untuk akhirat. Yang kedua, waktu kita. Yang kedua adalah tanda hati disinari oleh Allah. Sinari Allah itu adalah hatinya tidak tertipu dengan keindahan daripada dunia. Tidak tertipu. Ya. Dunia ini apa artinya? Dunia. Dunia itu artinya dekat. Dunia itu artinya qarib, dekat, singkat, sebentar, sementara. Arti dunia itu. Kenapa dekat? Karena dunia itu sering sekali dekat dengan kita. Karena kita berada di dunia dekat dengan. Kemudian dikatakan singkat karena dunia itu sebentar aja. 63 hari, 63 tahun kita 1 jam di akhirat. Ya kan? Artinya sekitar 1,5 jam. Berapa jam itu? 50 jam. Satu jam itu 50 tahun. Berarti usia kita ini berapa tahun? Nah, anggap 200 tahun, 4 jam. Adakah lagi orang berusia 200 tahun? Tidak ada. 100 tahun sulit mencari. Kalau ada, sulit juga mencari. Berarti 2 jam di akhirat. Nah, rata-rata kita itu 1 jam aja di akhirat. Kita 60. Kenapa sih waktu yang singkat, dekat ini, kita itu terkadang sulit untuk berpisah. Padahal ada kehidupan abadi kita. Ada kehidupan akhirat, kehidupan abadi. Kenapa? Karena dia menipu. Karena dia sangat menarik. Kan?
Padahal dunia mataul gurur, tahu kita semua. Dunia itu adalah tipu daya. Dunia itu adalah kesenangan sementara saja. Nah, sehingga kalau kita masih tertipu dengan dunia, badan kita sudah 50 ke atas, seperti itu, masih sibuk aja bercari, mulai bangun tidur sampai mau tidur. Untuk siapa? Makan juga tidak terlalu banyak, satu piring tuh jarang menambah. Pakaian yang penuh dalam lemari itu insya Allah tidak akan sampai hancur sampai kita wafat. Kenapa masih begitu usaha? Tinggalkan 1 jam, aku ke masjid dulu, ya? Baru nanti usaha lagi. Bukan berarti tidak berusaha, tidak. Sisihkan waktu 1 jam, aku ke masjid dulu. Coba lihat saja, keberkahannya tuh tidak berbeda. Sampai menjelang maghrib, jam 5 tutup sudah. Mana aku mandi, mana aku persiapan waktu maghrib. Kalau dibiarkan aja dunia ini merayu terus. Merayu aja terus dia. Itulah tipu daya dunia. Daya dunia. Jadi bila hati disinari oleh Allah, maka dia bisa terhindar daripada tipu daya dunia. Artinya, ya sudah cukuplah aku ngerjakan. Tuh orang mau meminta lagi, mau beli tanah kah di sini, ya sudah tanah yang ada cukup sudah bagiku. Sekarang kita ingin memikirkan apa sanggup kita. Nah, ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, coba saja kita cek, seumpamanya pulang dari rumah ini, pulang dari masjid ini ke rumah, ada saudara kita mengasih uang, naka, adek kah atau kakak, naka, uang 5 juta. Sudah, ya kan? Coba, yang pertama kita tanyai diri kita, dapat duit 5 juta mau kemana dulu? Bila tujuan langsung ke pasar, ke mall, berarti masih tertipu. Tapi kalau sudah dapat 5 juta, betul itu nah. Masjid itu membangun madrasah. Kutitipkan di madrasah dulu. Itu kan berorientasi sudah ke akhirat. Kan kutitipkan di akhirat sudah. Kalau dibawa ke mall 1 jam tuh habis. Habis 1 jam itu. Sekalipun sudah punya baju, melihat baju di mall mau lagi. Itu. Maaf. Nah, itulah dunia itu. Jadi sudah ada punya baju, mau lagi. Ada sudah punya sepatu, punya sendal, sudah ada cukup sudah. Lain halnya mau beli mukena, ya wajar lah. Artinya ini kan untuk ibadah. Untuk ibadah. Masa beli baju harga 500, beli mukena harga 50. Nah. Ini kan untuk ibadah. Masa beribadah menghadap kepada Allah. Mau ke pengantin baju harga 500. Jadi bisalah seperti itu. Bagaimana sih kita ini mau menghadap orang yang menciptakan diri kita? Masa pakaian seperti itu? Ya, sesuaikan. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ada 3 tadi cirinya. Nah, yang ketiga adalah hati yang disinari oleh Allah itu adalah hati yang mempersiapkan kematian. Nah, hati yang mempersiapkan kematian. Kenapa? Karena kullu nafsin jaikatul maut. Nah, kematian itu adalah kepastian. Pasti kita ini semua pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Bagaimanapun kita ingin menghindar, seumpamanya mau bikin istana dulu, bikin istana dari kaca, tenggelamkan ke dasar laut, tetap mati juga. Raja mati, Fir'aun mati, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya. Karena kematian itu adalah rahasia Allah, maka kita tidak tahu kapan kita ini. Kita tidak tahu. Kita kirakah yang tua duluan, kita yang muda? Tidak. Belum tentu.
Karena kematian itu adalah kepastian. Yang penting bagi diri kita adalah persiapkan kematian itu. Kapanpun Allah ingin mengambil, artinya ini karena titipan Allah. Hidup kita ini cuma titipan amanah. Kalau pemiliknya ingin mengambil, ya sudah, kapan saja ingin mengambil. Ya, begitulah kita siap. Kapanpun Allah ingin menjemput ajal kita siap diri kita dalam keadaan apapun. Tapi kita sudah siap. Dengan cara apa mempersiapkan kematian itu? Karena kematian itu pasti. Ya. Dengan cara apa mempersiapkannya? Ya, salah satu di antaranya kita duduk di sini 1 jam kita sisihkan waktu kita, belum lagi ibadah-ibadahnya. Ini adalah persiapan sanggup kita. Persiapan menghadapi kematian itu. Karena apa yang diungkapkan kematian itu adalah suatu kepastian, tidak bisa dihindari. Jadi kita siap dalam keadaan apapun, siap menghadapi kematian. Maka perlu kematian itu dipersiapkan. Salah satu mempersiapkan kematian itu adalah dengan banyak istighfar. Banyak istighfar nanti. Kita sekarang bukan hanya bulan Rajab, persiapan sudah mulai sekarang. Nanti bulan Rajab dianjurkan lagi kepada kita istighfar pagi hari, istighfar sore hari. Ataukah Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ataukah Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 70 pagi, 70 sore hari. Kenapa? Istighfar itu dengan apa? Istighfar itu kan tobat, minta ampun kepada Allah. Kita bersihkan diri kita. Nah, kalau orang yang banyak istighfar itu, maka dia terhindar dari kegelisahan. Orang gelisah itu, banyak duit bisa juga gelisah, bukan berarti tidak ada uang. Orang gelisah itu, ya. Orang gelisah itu tidur tidak enak, makan tidak enak, banyak makanan tapi dia gelisah. Nah, itu namanya gelisah, orang dalam keadaan gelisah. Maka orang yang banyak istighfar itu terhindar dari kegelisahan. Gelisah itu belum sesuatu terjadi, ya. Kalau sudah terjadi kesedihan biasanya. Nah, makanya itu. Jadi gelisah itu sebelum terjadi. Tidur tidak enak, makan tidak enak, berdiri salah, berduduk salah, itu orang gelisah. Nah, terhindar dari kegelisahan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sering istighfar, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka Allah memberikan solusi problem kita. Makanya kalau kita tuh ada suatu permasalahan seumpamanya, nah di mana menaruh kunci tadi? Istighfar dulu. Nah, dengan artinya Allah akan memberikan solusi dari problem yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak istighfar itu, orang yang selalu istighfar itu, maka Allah akan berikan dia rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Bagusnya orang yang banyak istighfar seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan kematian itu kita banyak-banyak istighfar. Apapun sedikit-sedikit jalan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita tuh merasa aku udah pernah berdosa, dari dulu aku udah pernah maka kita tuh banyak tuh dosa. Tapi kalau kita merasa ada terus dosa sehingga kita istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang dijamin masuk surga kekasih Allah minimal 70 kali. Dia mengatakan 100 kali sehari beristighfar. Kita ini kan ada apa-apanya. Berapa kali kita beristighfar? Kita ingatkanlah diri kita selalu. Nah, kalau hati kita tuh agak keras tanpa beristighfar, ingatkan seperti itu. Kita ini tidak ada apa-apanya.
Terkadang kita sentuh dada kita seperti itu, ya Allah, kenapa aku ini enggan beristighfar? Padahal Rasulullah saja kekasih Allah beristighfar, seakan-akan aku tidak ada dosa. Astagfirullahaladzim. Merasa diri tidak berdosa itu pun sudah berdosa. Nah, astagfirullah. Maka kita beristighfar. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ada yang 3 tersebut ada pada diri kita. Nah, kalau tidak ada, artinya apa? Berorientasi akhirat. Kalau kita semuanya dunia aja terus. Kalau aku menolongi orang ini apa dapatku nanti? Itu dunia tuh orientasinya. Kalau kita menolongi terserah dapat apakah kan tidakkah. Yang jelas aku berusaha membantu apa yang aku bisa. Dengan yang kedua, tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Yang ketiga, mempersiapkan kematian. Insya Allah itulah hati yang disinari oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bisa menjalankan perintahnya sehingga kita nantinya bisa menjadi ahli surga. Kita cukupkan sampai di sini. Amin. Ini langsung doa haul kah? Langsung doa haul? Enggak. Haul jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kada hafal lagi haul jamak. Kita menutup dulu majlis kita. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an saradatina Rasulillahi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan ma'bula wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita membaca doa qaul jamak Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika dzakirin wa li na'aika sakirin wa ala qada'ika wa bala'ika wa qadarika minnas sabirin wa minal halalil marjukin wa anil harami ma'sumin wa fil jina'i muta'attimin wa anin nirati muba'idin wa ila wajhika wa wajhika nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Naziri mutamatti'in ruddan Allahumma ilaika maraddan jamila ruddan Allahumma ilaika maraddan jamila ruddan Allahumma ilaika maraddan jamila wa la taj'al lahuma lisyaitani alaina bisairil khalati wala indal mamat wala qablahu wala ba'dahu kaida wala sabila wa asbitna Allahumma ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban jazilan wa ajran minkan azima wa taqabbalha minna bi fadlika wa karamika wa qabulan hasanan jamilan jalila ij'al lahumma ya maulana sawaba ma qara'na wa qabarna wa khalalna jiyadatan fisarkin nabil karim sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihi ajmain wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'i bit tabi'i bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahi abai a'immata mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhadditsin wa ihwanihi minan nabiyil mursalin wa ilal bala'il muqarrabin wal qarubin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila arwahi kulli wali wa waliyahu lillahi minal masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kana a'inna fil ilmika wa qallati arwahuhum ya maulana ya rabbal alamin wa ila arwahi sadatina ahlil ma'la was wal baqiyah wal amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warju'na tilawatahu anna al-laili wa anna an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadil khatamil jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup majlis kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertambah lagi. Oh iya. Makasih. Coba yang depan nih pula. Balik. Lama. Ambil sana jauh.